Shalom. Kita bersyukur pada hari ini Tuhan masih mengizinkan kita untuk datang beribadah kepadanya. Sekalian kita merayakan HUT kemerdekaan yang ke-79. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk menyalami saudaranya yang ada di sebelah kiri atau kanan sambil mengucapkan merdeka, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memulai akan ibadah kita. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk bersaat teduh. Sungguh besar dan ajaib Allah kita. Dia adil dan benar bagi umat yang percaya kepadanya. Dia layak untuk kita sembah. Maka mari kita menaikkan pujian untuk meninggikan namanya dengan pujian layak segala bangsa. Mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Pujian yang menjadi penyembahan kita di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Sekali lagi katakan besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Katakan layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benar Engkau Tuhan, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu Tuhan. Dan saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Adil dan benarlah jalanmu,
Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Dia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Oleh karena itu, turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Pujian hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Mari kita menundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan karena pagi ini kami boleh merayakan Sabat Tuhan. Sekaligus kami merayakan HUT kemerdekaan negara kami Indonesia yang ke-79. Hari ini ya Tuhan kami ingin bersuka cita bersama seluruh jemaat-Mu karena kami boleh mengalami kemerdekaan yang penuh. Itu semua karena berkat kemurahan-Mu bagi kami bangsa Indonesia. Bapa yang dalam surga, saat ini kami mau menyerahkan seluruh acara hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkati semua yang telah dipersiapkan agar setiap bagian dari acara ini dapat menjadi berkat bagi kami. Segala kuasa yang tidak senang dengan ibadah kami ini kepadamu, kami tolak dan kami patahkan dengan satu nama, yaitu Yesus Kristus. Ini doa kami ya Tuhan, kami serahkan semuanya kepadamu. Demi nama Yesus yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri, jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita menyanyikan Indonesia Raya. Sebagai bukti bahwa kita adalah bangsa Indonesia yang mencintai tanah air kita ini. Indonesia, tanah airku, tanahku padaku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku
dipersilahkan untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan mendengarkan pujian. Bagai rusa berteriak cari sumber air sejuk, demikian pun jiwaku menjerit kepadamu. Akan Allah abadi, maksud tiada terberi. Bilakah tiba waktuku melihatmu ya Allahku. Siang malam air mataku adalah makananku, karena orang menghujatku, hai di mana Allahmu, dan teringatlah terang dengan girang dan senang. Aku pimpinkan mereka masuk ke rumah Allahnya. Apakah sebab kau tunduk dan gelisah jiwamu? Janganlah kau putus asa, Tuhanlah harapanmu. Dan ku pujilah terus kuasa Allah yang kudus, karena itulah hentikan keluhanmu dan rintihan. Mari kita berdoa. Bapa, kami berseru kepadamu Tuhan, dengan segala kerinduan. Kami rindu Tuhan akan air hidup yang Engkau sediakan buat kami. Tuhan, biar pagi ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, supaya haus dan dahaga kami dipenuhi oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pagi ini saya akan berbicara tentang satu topik, yaitu pengharapan di tengah kesulitan. Mari kita buka Alkitab kita pada Mazmur pasal yang ke-42. Akan saya bacakan seluruh Mazmur ini.
kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari aku berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allah. Jiwaku tertekan dalam diriku. Sebab itu aku teringat kepadamu. Dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar, samudra raya berpanggil-panggilan. Dengan serderu air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari dan pada malam hari. Aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh, seperti tikaman maut ke dalam tulangku? Lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bersyukurlah kita boleh baca firman Tuhan, boleh merenungkan firman ini, dan melakukannya di dalam hidup kita dari hari ke hari. Mazmur ini ditulis oleh Bani Korah, sang pemazmur. Dalam mazmur ini berteriak kepada Tuhan. Berteriak seperti rusa yang haus, mencari air untuk menyegarkan jiwamu. Pemazmur sedang mengalami kehausan yang luar biasa. Pemazmur membutuhkan dan sangat merindukan air hidup. Jiwa pemazmur sangat merana. Pemazmur merana jiwanya bukan karena kurang makan, bukan karena kurang pakaian, bukan karena kurang tempat tinggal. Tapi pemazmur melihat bangsanya ada di dalam pengasingan,
di dalam pembuangan di Babel. Mereka berteriak kepada Tuhan. Bukan karena makanan, bukan karena pakaian, bukan karena tempat tinggal, bukan karena bagaimana mencari hidup. Tetapi mereka rindu untuk mencari Tuhan. Rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Mereka merindukan itu. Mereka tidak bisa dengan leluasa mencari Tuhan. Jiwanya haus. Haus. Saudara-saudara, apakah engkau haus saat ini? Saat ini haus untuk ketemu Tuhan? Sabat Tuhan seminggu sekali. Mereka mengadakan sabat, tetapi tidak di dalam bait Allah. Mereka rindu untuk dapat datang ke bait Allah. Mereka ingat bagaimana ketika mereka berjalan berbaris, berarak-arakan menuju ke bait Allah. Untuk apa? Merayakan hari Tuhan. Merayakan sabat Tuhan. Saudara-saudara, apakah engkau rindu sabat Tuhan? Rindukah engkau akan sabat Tuhan? Apakah engkau tidak merana jika engkau tidak bisa merayakan sabat Tuhan? Pemazmur melihat bangsanya merana, haus akan Tuhan. Satu keadaan yang sangat menyakitkan. Pemazmur ingat waktu mereka berarak masuk ke bait Allah. Mereka menyanyi, bersukacita untuk merayakan sabat Tuhan, merayakan hari Tuhan. Berarak ke sana. Anak-anak menyanyi. Keluarga demi keluarga lewat di situ. Mereka menyanyikan. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Oh, mereka jalan. Mereka nyanyi di sana. Lagu itu tidak lagi terdengar. Nyanyian itu tidak ada lagi. Kerinduan akan Allah untuk masuk ke bait Allah tidak dapat lagi. Mereka menangis. Saudara-saudara, apakah engkau mempunyai kehausan akan Allah? Suatu saat nanti, Amos pernah menulis, suatu saat akan terjadi, orang bukan haus, bukan lapar akan makanan atau minuman. Bukan haus dan lapar untuk tempat tinggal dan kemewahan. Tetapi haus dan lapar akan firman Allah. Suatu saat akan terjadi. Saudara-saudara, kita ada di sini. Kita ada di bait Allah. Kita memiliki bait Allah. Kita bisa memuji Tuhan. Membesarkan Tuhan. Bersyukurlah. Sekalipun Tuhan, kita mengalami banyak masalah. Kita masih ada persoalan. Israel di pembuangan. Tahu sebentar lagi. 70 tahun mereka akan ada di sana. Tapi mereka menunggu. Suatu saat Tuhan akan berikan kelepasan. Israel sebenarnya adalah bangsa yang harusnya bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada bangsa yang dijajah seperti Israel sebanyak berapa kali. Saudara tahu Israel dijajah berapa kali? Di Mesir, oleh Mesir. Setelah keluar dari Mesir, dengan susah payah, Musa membawa mereka dengan pimpinan Tuhan. Tuhan membebaskan Israel.
dibebaskan. Tetapi Israel kemudian dibuang ke Babel. Setelah dibuang ke Babel, dikembalikan, dapat kemerdekaan. Tetapi bangsa ini tegar tengkuk. Tetap mereka dijajah lagi oleh Yunani. Kemudian dijajah lagi oleh Romawi. Dan akhirnya tidak tahu siapa yang menjajah. 1000 tahun lebih, hampir 2000 tahun. Israel tidak ada negara. Kita tidak tahu bangsa itu masih ada atau tidak. Tetapi pada tahun 14 Mei, Israel merdeka. Setelah mereka sampai saat ini, apakah mereka punya bait Allah? Tidak. Belum. Mereka masih menangis. Mereka masih mencari bagaimana bisa membangun bait Allah. Kita bersyukur sekalipun kita sulit untuk mendapatkan izin, kita diberikan kesempatan untuk membangun. Kalau kita sekarang hidup dalam keadaan tertekan, kalau kita sekarang keadaannya tidak mudah hidup ini, Tuhan adalah pengharapan di tengah-tengah hidup kita. Tuhan memberikan jalan di tengah kesulitan. Saudara-saudara, Indonesia hari ini kemarin merayakan ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-79. Kita semua bersyukur kepada Tuhan. Indonesia merdeka. Bebas dari segala penjajahan. Lepas dari segala penjajahan. Tetapi saudara, beberapa waktu yang lalu, saya baca dari medsos, orang-orang anak suku dalam, mereka dengan pakaian yang sangat sederhana, duduk di tanah. Salah seorang berkata kepada orang yang mengusir mereka keluar dari tempat itu. Orang ini berkata, Bapak, kami ini biasa tinggal di sini. Kami memang hidup mengembara. Memang anak suku dalam Palembang. Memang orang pengembara. Mereka berkata, sekarang kami diusir dari tempat kami. Mau kemana kami? Kami hidup dalam kemerdekaan. Tetapi kenapa kami ada di sini? Diusir dari tanpa tanah kami. Kami tidak mempunyai satu batang pohon pun dari pohon minyak itu apa namanya? Sekarang dipakai pohon apa? Pohon yang dibuat minyak kelapa itu. Sawit. Kami tidak punya satu potong bahan sawit. Tapi kenapa kami diusir? Kami harus hidup di mana? Anak cucu kami ditaruh di mana? Di tengah alam kemerdekaan. Masih ada yang seperti ini. Mereka masih sulit. Kita perlu memperhatikan. Perlu mempedulikan. Karena mereka perlu pengharapan di tengah kesulitan. Padahal merdeka. Tetapi perlu harus dibantu supaya mereka boleh menikmati kemerdekaan. Saudara, saya dilahirkan tahun 1945, bulan Mei. Indonesia belum merdeka. Kami tinggal di Cimahi, di daerah Baros. Tempat yang cukup nyaman. Dikelilingi oleh tangsi militer. Di sana. Setelah kemerdekaan 17 Agustus. Yaitu 2,5 bulan. Saya berumur 2,5 bulan waktu itu. Belum tahu apa-apa. Indonesia merdeka.
Tidak lama kemudian di alam kemerdekaan ini, rumah kami, sekampung atau se-RT mungkin, satu RT, dirampok habis-habisan. Di tengah alam kemerdekaan, mengalami perampokan yang luar biasa. Rumah dibakar, toko dibakar. Bukan hanya orang Tionghoa yang kena, seluruh suku. Karena di situ ada suku Jawa, ada suku Sumatera juga. Padahal dekat daerah kamp militer, harusnya aman, tapi habis satu RT di tempat itu. Terbakar, semua dibakar, dirampok habis-habisan. Tinggal pakaian yang melekat yang masih ada. Apakah itu kemerdekaan? Anak-anak waktu itu, ketika hari alam kemerdekaan ini, anak-anak menyanyi, sorak-sorak bergembira, bergembira semua, sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Ya. Nah, di situ. Indonesia merdeka. Anak-anak itu nyanyi. Bersorak. Tapi kami tidak bisa bersorak. Keluarga kami tidak bisa bersorak. Apa yang bersorak? Habis semua. Di tengah alam kemerdekaan. Itu tahun 45. Tahun sekarang sudah 79 tahun. Masih banyak yang menderita. Seorang ibu di dekat, kalau tidak salah di Jakarta, tidak salah. Atau di daerah Bogor. Pegawai negeri. Orang Kristen. Anaknya juara 3. Hendak mendaftarkan sekolah. Masuk ke sekolah negeri. Ikut rayonisasi. Ibu itu harus menangis. Kemana aku harus cari sekolah? Anakku tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Karena tidak bisa bayar uang bangku. Saudara-saudara, masih ada kesulitan. Ya. Masih ada. Masih ada kesulitan yang harus diselesaikan. Kita masih hidup dalam keadaan yang masih ada kesulitan. Memang Indonesia merdeka, tetapi kita tidak bisa berpangku tangan. Kita harus mempunyai pemikiran. Kita harus punya pengharapan ke depan bahwa Indonesia akan baik. Memang tidak semua, tetapi paling tidak kita bisa bangkit. Ini yang datang dari NTT, mau kuliah, tempatmu tinggal, mungkin baru saja dapatkan listrik, belum lama. Tapi hidupmu di sana belum mendapatkan yang namanya kesejahteraan. Di tengah alam kemerdekaan ini, harus tetap berjuang. Jangan menyesal. Jangan terus-terus menangis. Tangisan tidak ada menghasilkan apa-apa. Tetapi kerja. Lakukan sesuatu untuk negara kita. Untuk bangsa kita. Untuk keluarga kita. Mari bangkit. Di tengah alam kemerdekaan ini. Sama seperti Israel juga tidak boleh terus menangis. Tidak boleh terus merintih. Berhenti dari rintihan. Pandanglah kepada Tuhan. Tuhan yang sanggup menolong. Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup memberikan kepada kita kekuatan dan kemampuan untuk bisa hidup dengan baik. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami boleh menaikkan syukur kami
di tengah alam kemerdekaan Indonesia. Bangsa kami Indonesia merdeka, Tuhan. Memang belum semua, tetapi masih Tuhan kami terus perjuangkan supaya Indonesia bisa bangkit. Indonesia boleh menikmati akan damai sejahtera. Menikmati Tuhan alam kebebasan di mana kami boleh hidup dengan bersyukur kepada Tuhan bahwa Engkau memberikan negara Indonesia supaya kami boleh mengisi kemerdekaan ini dengan sesuatu yang baru. Kami tahu Tuhan, banyak masalah yang harus kami hadapi, tetapi Engkaulah pengharapan kami. Di tengah-tengah kesulitan yang harus terjadi, kami harus bisa keluar dari situ. Karena kami tahu Engkaulah Tuhan yang memuaskan kami. Haleluya. Amin. Indonesia tanah airku, beribu pulau terhampar di negeriku, lautan luas penuh keindahan. Beragam budaya, adat dan suku, itulah Indonesia, negeri kebanggaan. Indonesiaku, tanah tumpah darahku, jaga dan rawatlah selalu. Di sanalah aku menutup mata. Oh, tanah airku tercinta, Indonesia Jaya. Bye.
45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Sekali lagi, merdeka! Merdeka! Saya persilahkan untuk duduk kembali. Saya kembalikan kepada petugas. Shalom. Ya, selamat pagi. Hari ini semuanya meriah. Berarti kita harus merdeka lagi. Kita bangkit berdiri sama-sama. Sebelum saya membacakan warta ini, kita harus berdiri dulu. Kita angkat tangan. Nanti saya hitung 1, 2, 3. Semua merdeka! Gitu. Tetap semangat. Karena Indonesia merdeka itu harus butuh perjuangan. Jadi kita yang ada di tempat ini juga tetap semangat, tetap berjuang. Jadi saya hitung 1, angkat tangan dulu. 1, 2, 3. Merdeka! 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 Terima kasih. Silakan duduk. Baik, sebelum saya membacakan warta jemaat minggu ini, terima kasih atas firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala, Bapak Hendrawan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarganya. Dan jemaat yang ada di tempat ini, terima kasih. Minggu ini, minggu depan kebaktian umum diadakan 2 kali, pukul 9.00 dan sore pukul 17.00. Setiap Selasa pukul 9.00 ada kebaktian kaum pria via Zoom. Harap pria mengikuti. Dan setiap Kamis pukul 19.00 ada kebaktian kaum wanita via Zoom. Harap kaum wanita dapat mengikutinya. Yang ketiga, setiap hari Sabtu pukul 6.00 ada doa pagi via Zoom. Link Zoom akan dibagikan Jumat malam. Bagi jemaat yang perlu didukung doa dapat menghubungi Bapak Gembala, Bapak Pendeta Hendrawan atau hamba Tuhan yang lain di Pasturi untuk didoakan. Yang keempat, setiap hari Sabtu pukul 18 ada ibadah PRBK. Bagi pemuda dan remaja dapat hadir. Yang kelima, persembahan
hari ini jemaat diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, kolekte dan persembahan diakonia, kantung merah untuk kolekte, kantung biru untuk diakonia. Persembahan hari ini dikumpulkan Ibu Asmat dan Ibu Olivia. Sebelum persembahan dijalankan, kita memberikan firman Tuhan dari Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, dan ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Setiap banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami sangat bersyukur atas berkat dan anugerah-Mu ya Tuhan, yang untuk memimpin dan memberkati kami dengan kebaktian pagi hari ini. Firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta, maka Tuhan akan memberikan firman Tuhan ini menjadi sandaran bagi kehidupan kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, kita memuji Tuhan dengan pujian. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur. Kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu
kasih Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucap syukur Tuhan atas berkat dan anugerah Tuhan yang memberikan kepada kami. Maka tibanya saat ini kami memberikan persembahan ini sebagai tanda ucapan syukur kami Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati kami dalam persembahan ini agar bisa bermanfaat bagi kami di tempat ini Tuhan. Bagi orang-orang yang mengelolanya Tuhan, kiranya Tuhan memimpin hati mereka untuk membangun di tempat ini dengan sukacita, damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-jemaat yang ada di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati dalam pekerjaannya, dalam usahanya Tuhan. Tuhan yang membuka jalan bagi kami agar kami tetap bersyukur, kami tetap menikmati apa yang kami kerjakan agar bisa menjadi berkat bagi kehidupan kami di dunia ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati kami bagi anak-anak yang masih mengikuti pendidikan. Tuhan juga memberkati mereka, melindungi mereka Tuhan. Kesehatan kami agar bisa kami tetap melakukan pekerjaan kami, pendidikan kami, usaha kami. Tuhan tetap melindungi semuanya Tuhan, agar bisa menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara ini Tuhan, yang kemarin Tuhan mengikuti acara kemerdekaan 17 Agustus, 79 tahun kami merdeka Tuhan. Tapi Tuhan Yesus Engkau membuka hati dan orang-orang yang memimpin bangsa ini agar bisa kami tetap merdeka. Tuhan Engkau melindungi orang-orang yang bisa memberikan hikmat bagi daerah-daerah yang lain Tuhan, agar bisa sama-sama menikmati bangsa ini dengan sukacita, damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat kami orang-orang yang mengalami kesusahan Tuhan. Tuhan Yesus Engkau membuka jalan bagi orang-orang yang masih berkesusahan, terutama yang ada di tempat ini. Tuhan Yesus Engkau membuka jalan bagi kami Tuhan, agar kami bisa mengalami kesusahan, kesakitan. Tuhan Yesus Engkau pulihkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati kami dalam susah maupun senang. Kami tetap bersyukur, kami tetap percaya bahwa Tuhan hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Bapa terima
Silakan duduk dan doa teduh.